Nikita Mirzani sudah berbaju oranye dan sudah ditahan. Kira-kira akan sampai di mana kasus ini? Apakah ini hanya momen untuk menutup isu kasus oplosan BBM? Ataukah ini awal peperangan dari Nikita Mirzani? Lalu kira-kira siapa yang akan memenangkan kasus ini? Jika Nikita saja disuap 4 miliar, apakah akan ada penyuapan-penyuapan berikutnya untuk menyelesaikan kasus ini? Akankah para pemilik produk skincare nakal dan berbahaya akan kembali bersorak? Akan kembali menjual bebas produknya dan mengeruk kekayaan untuk mengganti uang suap yang sudah dikeluarkan? Lalu siapa yang kalah? Yang kalah adalah para konsumen yang telah rusak kulitnya dan telah rusak wajahnya. Yang kalah adalah para konsumen yang sudah mengeluarkan uang untuk membeli produk yang tidak ada manfaatnya. Seharusnya ya uang yang dia terima itu, siapa yang memberikan? Nah, justru itu yang bisa berorientasi kepada TPPU. Bicara pemerasan kan ini ada dua pihak ini, yang memberi dan yang menerima. Pasti ada komunikasi, ya. Dan kejahatan bukan berarti dilakukan oleh satu orang. Itu bisa dilakukan pemberi uang tersebut. Jadi saya juga minta supaya pihak pemberi uang tersebut yang diduga adalah korban pemerasan tersebut untuk juga dilaporkan atau diperiksa. Karena bagaimanapun kedua pihak punya niat jahat yang sama, sehingga muncullah kasus kriminal atau pidana tersebut. Sehingga jangan Nikita Mirzani aja yang diperiksa, tapi juga kepada pihak Nikita untuk melaporkan si pihak ini juga. Kenapa? Karena dia memberikan peluang. Niatnya ada. Kalau bicara pidana itu tergantung dari mens rea, niat jahat. Apakah yang memberi uang tersebut ada niat jahat atau tidak? Ya lakukan pemeriksaan. Kalau Nik Mira sih sedih juga kagak sama sekali. Kita yang kasihan sama anak-anaknya guys, ya. Kita kasihan sama anak-anaknya. Kalau dia mah kagak ada sedih-sedihnya. Dia mah tahu ini adalah permulaan buat dia, catur ini buat dia, ini permulaan permainan ini buat Nik Mira ini. Pak polisi, owner skincare yang maling, yang nipu itu ditangkap juga Pak. Kalau bukan karena Nikita Mirzani, para penipuan dan maling-maling yang sudah merusak muka rakyat Indonesia nggak akan ketahuan. Nah, jadi biar adil mereka itu harus dipenjara juga. Karena berbahaya Pak, dan akan melanjutkan usaha jahatnya demi mendapatkan keuntungan sendiri tanpa memikirkan bahaya yang akan dialami orang lain. Kalau perlu Nikita Mirzani dibebaskan Pak, biar dia cari lagi owner nakal, biar nggak seenaknya bikin produk abal-abal. Betul sekali. Yang menyebarkan voice note ini, bahkan ada voice note dengan dokter juga kan, dokter O kan, seperti itu. Nah itu bisa dilaporkan, nanti akan diurut siapa yang keladinya, yang pasti kan sudah bisa ditebak siapa yang merekam, itu saja sih gitu. Mau dari manakah itu? Oh iya, mau melaporkan akunnya apa langsung orangnya, bisa orangnya langsung, jelas ada pembicaraan kok di situ. Dari manakah itu asal? Betul, itu pelanggaran dan bisa 15 tahun ya, berdasarkan pasal 40 tadi. Ya, Bapak Fahmi sepertinya butuh banyak tim, Pak. Sekarang kan itu kasus Nikita Mirzani udah jadi tersangka, udah diperiksa juga. Nah, kasus penyuapan. Masa yang disuap doang yang ditangkap? Woi, yang penyuap juga dong yang diperiksa. Kenapa ini penegak-penegak hukum ini nggak mau manggil yang menyuap? Biasanya kan kalau misalnya ada kasus suap, yang penyuap dan disuap, ini sama-sama jadi tersangka. Kejelian penyidik itu akan melihat ya langkah awal daripada RJ ini gimana, kenapa dia bisa melakukan itu, berarti berkaitan dengan masalah blow up daripada skincare-nya supaya jangan merugi. Kenapa? Berarti ada sesuatu hal yang perlu diteliti. Nah, itu saya ulangi lagi gitu. Berarti kalau diteliti ada sesuatu hal yang nggak beres. Masalah apa? Masalah kandungan dari skincare. Kalau seandainya kandungannya benar, prosesnya benar, peruntukannya benar, izin edarnya benar, kenapa mesti takut? Kan enak, kan gampang aja kan meneliti itu. Baru kemudian pertanyakan, ini harusnya bunyi BPOM. Saya berkali-kali bilang loh, BPOM jangan mandek, jangan diem. Ini kan sudah berkaitan dengan masalah kesehatan. Katanya BPOM, Badan Pengawasan ya makanan dan minuman maupun obat,
Ya kok ini kan sudah bermuara kepada masalah itu, harusnya bunyi dong untuk menegakkan hukum itu. Nikita Mirzani sudah sah memakai baju orange. Yang jadi pertanyaanku dan orang-orang lain, kenapa bisa se-enjoy itu Kak E? Kok bisa se-enjoy itu Kak E? Cantik kali lagi ya kan? Gak ada istilah pakai masker, gak ada istilah kakak kuku, gak ada agak-agak gugu, gak ada namanya kayak kepanikan atau merasa minta dikasihan, gak ada. Tetap kayak mau pergi ke Ancol gitu ya kan? Ya tetap semangat lah ya Kak Niki, kayak manapun ceritanya, walaupun kakak udah sah memakai baju orange, kita yang pakai akal sehat dan logika ini, ya kalau dikatakan salah ya seharusnya dua-duanya salah. Beda sama yang Ono ya kan, waktu kemarin ngegeruduk dokter, lantam kali moncongnya ya kan, udah dipanggil tiba-tiba pakai masker. Kenapa gak pakai helm bogor sekalian Kak E? Yang jadi pertanyaan juga, kenapa cepat kali ya kan? Apa memang disengaja karena lagi maraknya oplos-oplosan ini biar sepi perhatian ke sana ya kan? Pemirsa, sepertinya permainan segera dimulai. Buat kamu yang merasa dirinya menyuap, siap-siap dimulai. Dan buat kamu yang merasa dirinya menyuap, hati-hati.